Oke, selamat pagi anak-anak. Halo, selamat pagi. Oh ya, belum. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, sudah hadir semua ini? Halo, sudah itu ya? Sudah apa belum? Oke, ini kalau tidak salah 5 kelas ya. TKJ 1, 2 sama AKL 1, 2 dan 3. Oke, ini siswanya yang sudah bergabung sudah 100, hampir 150. Sepertinya sudah cukup untuk dimulai. Ini waktunya juga sudah agak itu ya, agak lebih dari 7 menit soalnya ya mohon maaf ada sebelumnya kan itu Zoom juga saya di room room 1 di kelas OTKP dan BDP agak itu ya agak anu sedikit molor sedikit. Oke, untuk yang pertama saya minta untuk diaktifkan sebentar videonya biar saya juga lebih mengenali lagi soalnya kita kan hampir setahun ya, belum ya, mungkin bisa juga nanti kita sudah full juga setahun kita tidak ketemu secara langsung, kita hanya melalui Zoom. Kita juga mungkin beberapa sebagian besar di sini juga belum ketemu langsung dengan saya juga beberapa juga belum hafal dengan itu kalian karena kita sama sekali belum ketemu langsung. Oke, silakan diaktifkan dulu videonya. Oke, saya juga pengen mengenal juga. Oke, sudah. Hasil full screen. Kan. Oke, kita langsung saja ya. Langsung saja mulai. Mungkin yang belum bergabung nanti segera bergabung saja, atau mungkin oleh itu ke ketua kelasnya dihubungi juga bisa. Yang belum bergabung biar segera bergabung. Oke, untuk yang pertama saya akan itu dulu ya, di share screen dulu. Share. Nah, oke. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang itu ya, biasa dibilang dengan ya netizen juga bisa, kewargaan digital juga bisa. Nah, minggu kemarin kita sudah paham kita gimana sih kiat-kiat kita untuk paham di dunia digital biar kita juga aman, search informasinya juga terhindar juga dari hoax. Terus kita juga berhati-hati dengan adanya undang-undang ITE yang kita salah sedikit saja bisa dituntut juga. Jadi minggu kemarin saya yakin semuanya sudah hampir semuanya sudah memahami apa yang kita pelajari tentang dunia digital, bahwa dunia digital itu juga mempunyai dua sisi yang sama-sama kuat, sisi yang digunakan untuk kebaikan dan sisi yang digunakan untuk kejahatan. Jadi dunia digital sendiri bukan sesuatu yang sangat baik ya, tidak semuanya di digital itu baik, tapi hampir setengahnya atau hampir istilahnya 50-50 juga ada keburukannya juga, tergantung kita menggunakannya. Nah, di luar sana juga memang ada yang menyediakan demi keuntungannya sendiri untuk menjual konten-konten yang tidak baik seperti hoax, terus ada juga ya pornografi dan seterusnya. Mereka memang sengaja menjual itu untuk kepentingannya sendiri. Oke, jadi ya tergantung kita mau memilihnya yang mana. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang pertemuan kita hari ini kita belajar tentang search engine atau mesin pencari. Nah, mungkin hampir semuanya di sini sudah itu ya, sudah pernah menggunakan, sudah hampir setiap hari kita gunakan. Mungkin sebagian besar kita gunakannya adalah Google. Nah, seperti itu. Oke, sebelumnya untuk yang itu ya, bagian mencatat, untuk KD-nya kita gunakan KD kita sekarang
sedang mempelajari KD 3.9, tentang search engine atau mesin pencari. Nah, mungkin yang bagian mencatat bahwa pertemuan kita kali ini tentang search engine. Oh ya, tolong diingat juga bahwa search engine hanya sekali saja. Itu ya, pertemuannya cuma minggu ini aja. Minggu depan sudah berganti lagi. Jadi kurang dari 1 jam itu waktu kita gunakan sebaik mungkin. Saya akan, ya itu ya, istilahnya kita di sini tidak hanya saya yang memberikan sebuah materi, tetapi kita nanti akan buat seolah-olah kita sedang ya berdiskusi. Jadi ketika ada kurang jelas di tengah-tengah saya menjelaskan atau kurang paham ingin segera bertanya, itu langsung saja, biar kita ada diskusinya. Jadi kita tidak searah ya. Jadi Zoom ini kita gunakan untuk pembelajaran sebaik mungkin. Kita juga bisa langsung berkomunikasi, tidak hanya dengan itu saya, mungkin juga teman-temannya yang ada di sini. Malah ini kebetulan kalau kita belajarnya langsung di kelas mungkin hanya 1 kelas saja ya. Ini malah kita bisa langsung itu 5 kelas, langsung kita bisa langsung istilahnya ngobrol dan diskusi. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, search engine atau mesin itu ya, mesin pencari. Nah, search itu kan ya mencari, engine adalah mesin. Jadi istilah search engine ini sebenarnya bukan seolah-olah sebuah mesin ya, mesin yang kita ketahui sampai sekarang kan. Namanya mesin kan biasanya ada mesin yang kayak di sepeda motor, di mobil, di bulldozer, di pesawat terbang, ya di kapal laut dan seterusnya. Mesin yang dimaksud di sini adalah sebuah aplikasi ya, aplikasi yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang istilahnya dia menyediakan sebuah layanan yang namanya mesin pencari, atau sebuah layanan yang ketika kita hanya mengetikkan beberapa kata kunci saja atau beberapa huruf, kita bisa langsung mengetahui hasilnya, dan hasil yang dimunculkan itu sudah relevan dengan apa yang kita cari. Nah, jadi di belakangnya search engine ini itu ada semacam kode-kode atau sebuah aplikasi, gabungan beberapa aplikasi, sebuah codingan, ada programnya juga, ada algoritmanya juga ya. Kalau kita belajar kembali lagi di semester yang pertama dulu, kita belajar tentang logika dan itu algoritma. Di search engine ini sangat banyak sekali ya digunakan seperti itu. Jadi ketika kita seorang user misalkan mengetikkan di Google tentang sebuah kata kunci, nanti akan muncul atau dia akan mengolah, si mesin itu akan mengolah dengan beberapa langkah yang digunakan. Nah, akhirnya dia menghasilkan outputnya. Ketika kita menginputkan sebuah kata, kita search, kita klik yang searchnya atau mencari, dia akan menghasilkan sebuah kata. Nah, proses menghasilkannya itu sangat rumit sekali di belakangnya sebuah mesin pencari. Nah, cuma di sini yang kita ketahui dari mesin pencari mungkin hanya Google ya. Ada sebagian besar orang kita mengetahuinya Google. Nah, sebenarnya mesin pencari itu tidak hanya Google saja. Ada Bing yang dibuat oleh Microsoft, ada Yandex, sebuah perusahaan yang bertempat di Rusia sana, ada CC Search yang digunakan hanya untuk yang punya copyright free. Jadi kalau kita mencari sebuah konten, sebuah bahan-bahan untuk bikin konten yang bebas diperjualbelikan, digunakan berulang-ulang, itu kita gunakan di CC Search. Di CC Search ini adalah konten yang isinya konten-konten yang bisa dibuat untuk bahan, dan kebanyakan adalah free, lisensinya free, bisa digunakan bebas. Nah, ada juga Swissquote, ada juga DuckDuckGo dan seterusnya. Nah, beberapa search engine ini punya itu ya, semacam kekhususan atau semacam sebuah karakteristik dari setiapnya. Nah, itu sendiri-sendiri nanti karakteristiknya. Jadi search engine ini memang sengaja dibuat sesuai dengan
tujuannya si pembuat. Kalau Google punya sebuah karakteristik seperti itu, kalau Bing punya sendiri, dan Yandex punya sendiri, dan seterusnya. Nah seperti itu. Cuman karena Google adalah yang paling populer, mungkin gini, semakin sering kita gunakan atau di seluruh dunia itu sering menggunakan Google, maka si Google sendiri akan semakin lebih pinter, spesifik. Nah seperti itu. Karena kita sendiri yang membuat, kita semua yang membuat si Google ini semakin pintar, karena tiap hari kita gunakan, dia akan diperbaharui lagi info-infonya, sebuah database-nya juga diperbarui lagi, dan seterusnya. Makanya di sini kenapa Google menjadi search yang itu ya, mungkin sangat populer di Indonesia dan di dunia mungkin. Itu karena dia sangat sering digunakan. Nah, oke. Selanjutnya kita itu ya, coba beberapa. Kita coba di sini, ini adalah Google. Oke, selanjutnya kita coba Yandex. Yandex.com, ada juga DuckDuckGo, ada juga CC Search, terus ada juga apa lagi tadi, Search Encrypt, Search Encrypt. Oke, selanjutnya ada Search Encrypt, OneSearch, dan seterusnya. Ini ada beberapa saja ya, saya akan menampilkan. Kita akan praktek mencari dengan sebuah kata kunci yang sama di beberapa search engine yang di sini. Mungkin di situ di kalian bisa juga mengikuti juga, bisa lewat HP atau mungkin di laptopnya. Silakan itu ya, dicoba ya, di beberapa search engine kita akan mengetikkan beberapa itu kata kunci yang sama. Misalkan saya mau mengetikkan opor ayam, mau search opor ayam, apakah yang ada di sini? Nah kalau Google seperti ini ketampilannya. Kita coba yang di Yandex, opor ayam. Oke, di DuckDuckGo, CC Search, terus Let's Search Encrypt. Nah kita akan itu ya, review ya beberapa search engine yang oke. Satu lagi Bing, kita coba di Bing, apakah yang dihasilkan oleh Bing, opor ayam. Oke, kita review dulu. Kalau kita gunakan Google, kita akan menghasilkan yang namanya ada informasi tentang resepnya, ada sebuah definisinya atau artinya ya, opor ayam itu apa. Terus di sini ada website yang mengarah pada resep tentang opor ayam, ada Cookpad, ada Kompas, Merdeka, dan seterusnya. Ada juga video tentang mungkin pembuatan opor ayam. Nah seperti itu. Selanjutnya kalau kita buka di search engine-nya punyanya di Yandex, mungkin seperti ini. Dia hasilnya hanya sebelah kiri saja ya. Videonya juga ada. Dia videonya tidak hanya di YouTube yang diarahkan. Kalau di Google kan sangat itu ya, kelihatan ya, dia hanya spesifik di YouTube saja. Kalau di Yandex malah beberapa sharing video dia munculkan. Nah di situ kalau overall ada
meetup.id, ada Dailymotion, ada TikTok dan seterusnya. Kalau kita coba cari di search engine-nya di DuckDuckGo, dari sisi video mungkin kebanyakan juga YouTube. Nah, kalau kita di CC search, nah di sini hanya menampilkan image, audio dan video. Nah, di sini hasilnya hanya 18 image. Kalau di video mungkin tidak muncul mungkin ya. Dia hanya menampilkan ini. Di video di gambar hanya 18 jumlahnya kalau di CC search. Let's search encrypt. Dia menampilkan beberapa keterangan saja. Kalau di Bing dia arahnya juga di YouTube. Jadi mungkin yang agak berbeda di sini dari kesekian adalah di versinya search engine-nya punyanya itu ya, punyanya Yandex. Dia menghasilkan beberapa sharing video tentang video resep opor ayam, misalkan seperti itu. Oke, sebentar. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, hasilnya akan seperti itu. Jadi beberapa search engine itu punya sebuah karakteristik ya. Punya karakteristik yang berbeda-beda dan menghasilkan hasil yang berbeda juga, tergantung oke, sebentar. Oke, mohon maaf ya, mungkin ada sedikit suara yang lewat tadi. Oke, saya lanjutkan lagi. Benar tadi ya. Jadi kalau kita mengetikkan satu kata kunci di beberapa search engine, itu juga akan menghasilkan hasil yang berbeda, tergantung karakteristik yang dihasilkan dari search engine yang ada. Nah, seperti itu. Oke, mungkin gini, kalau kita mencari sebuah kata kunci atau informasi, jangan terpaku pada di satu search itu aja. Misalkan jangan hanya mencari di Google saja, mungkin mencari juga yang lain, bisa di Yandex, di DuckDuckGo atau yang lain. Jadi sebuah pilihan untuk mencari informasi itu tidak hanya lewat Google saja, mungkin ada yang lain, karena di internet itu tidak hanya Google saja gitu, Rek. Jadi kalau mau pengen informasi yang lebih, jangan hanya search di Google saja. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah ada beberapa tentang search engine dan karakteristiknya. Selanjutnya, tips search engine ya, tips untuk search atau mencari dengan atau di Google. Nah, di sini saya ambil sebagai contoh, kita gunakan Google saja karena sebagian besar kan kita gunakan Google. Cuman kalau mungkin trik ini juga bisa digunakan di search itu yang lain, misalkan di Yandex,
di DuckDuckGo dan seterusnya. Nah, yang pertama, gunakan bahasa Inggris untuk informasi tentang teknologi dan sains atau informasi di luar negeri. Nah, gunakan kata kuncinya bahasa Inggris. Jadi kalau kita search di Google itu akan lebih spesifik atau lebih jelas atau hasilnya akan lebih relevan ketika kita gunakan bahasa Inggris. Jadi yang bahasa Inggrisnya kurang bagus silakan mulai belajar lagi. Kita akan gunakan search lewat atau menggunakan ini bahasa Inggris. Nah, selanjutnya gunakan bahasa lokal untuk informasi tentang kebudayaan lokal dan lain-lain. Jadi kalau kita search tentang budaya lokal, terus kuliner lokal, atau mungkin berita-berita lokal tentang di sekitar kita, di satu kabupaten, di satu kota, atau di satu provinsi, gunakan bahasa yang lokal. Bahasa lokal di sini itu ya bisa Indonesia atau bahasa daerah. Misalkan bahasa daerah ini tergantung di wilayahnya. Kalau di mungkin di bagian Malang ke timur ya mungkin ada di Malang, terus Kabupaten Malang, di Pasuruan, Probolinggo, mungkin itu bahasa yang digunakan ada lebih dari 3 mungkin ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa daerahnya mungkin bisa ya bahasa Madura, Jawa, dan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi mungkin disesuaikan saja itu untuk kita ketika mencari informasi tentang yang lokal saja. Nah, jadi kalau mau search di luar negeri, search tentang teknologi, terus search tentang sains, gunakan bahasa Inggris. Misalkan kita gunakan, misalkan, nah ini ya, saya ambil contoh adalah opor ayam. Opor ayam ini kan sebuah itu masakan khas di sini ya terutama di Jawa ya, di daerah Jawa, di Jawa Timur, ke Jawa Tengah dan seterusnya. Itu kita gunakan yang bahasa Indonesia. Cuman kalau kita pengen yang informasi di luar negeri, misalkan kita mencari tentang sebuah teknologi electrical car, mobil listrik misalkan. Nah, ini hanya akan menampilkan informasi tentang mobil atau sebuah informasi mobil listrik yang ada di Indonesia saja. Nah, berita-beritanya mungkin dan seterusnya. Kalau kita ganti search-nya dengan bahasa Inggris, electric car, nah, dia akan muncul di berbagai media, ya kan? Di sini ada The Verge, Barron's, dan seterusnya. Best electrical car in 2020 2021 dan seterusnya. Best electrical dan seterusnya. Menghasilkan seperti itu. Jadi itu ya, kemampuan kebahasaan terutama bahasa Inggris dan bahasa lokal itu sangat penting dan sangat pengaruh ketika kalian gunakan untuk mencari sesuatu tentang yang lebih spesifik. Oke, seperti itu. Nah, misalkan oke, sudah. Selanjutnya, gunakan kata atau sebuah tanda baca khusus. Nah, ini ada beberapa ya. Saya akan ambil sebagai contoh saja. Kalau kita search di Google, kebiasaan kita kan atau mungkin sebagian besar dari kita belum pernah menggunakannya. Mungkin hanya sekedar diketikkan saja sudah di enter gitu. Nah, sebenarnya Google sendiri punya menyediakan juga sebuah layanan agar itu lebih spesifik. Misalkan yang pertama gunakan sebuah tab. Yang dimaksud di sini adalah ini. Ketika kita search ya, misalkan kita search di Google tentang electrical car atau electric car. Di sini ada menu di dalam form yang kita ketikkan, sebelah kanan ada menu seperti mikrofon. Ini bisa search dengan suara. Jadi kalian tinggal klik, nanti suaranya akan muncul. Istilahnya kalian akan memunculkan suara di mulut kalian, nanti akan direkam di Google dan akan
dihasilkan. Nah, ada juga di sini ada tab. Tab yang pertama adalah all. All ini menampilkan semua tentang electrical car. Nah, mulai dari informasi definisinya atau sebagai artinya apa, terus mungkin rekomendasi dari sebuah berita, atau mungkin teknik untuk membuat electrical car dan seterusnya. Nah, cuman di sini ada yang lebih spesifik. Yang pertama ada image. Image ini hanya menampilkan sebuah gambar tentang kata kunci yang sudah kita ketikkan. Nah, mungkin ada yang lupa menggunakan ini. Ada juga news. News itu tentang sebuah berita. Berita tentang electrical atau kata kunci yang sudah kita ketikkan. Dia lebih spesifik, hanya menampilkan itu sebuah berita saja. Nah, ada juga shopping. Nah, di sini kita juga bisa melihat menampilkan harga dari kata kunci yang kita ketikkan. Nah, kalau kita ketik shopping itu adalah berbelanja. Di sini ada rekomendasi ya, berdasarkan ads-nya. Nah, kalau tidak salah Google punya yang namanya Google Ads. Nah, beberapa perusahaan toko misalkan dia akan menggunakan sebuah layanan di Google Ads untuk menampilkan iklannya yang ketika kita mengetikkan di Google. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada Tesla, terus ada mobil baja dan seterusnya. Ini adalah judulnya. Terus ada harganya juga menurut rupiah ya. Ada IDR, itu adalah Indonesian rupiah, kepanjangannya IDR. Terus di sini juga ada rekomendasinya. Di bawah sini juga ada. Nah, di bawah-bawahnya adalah website yang menyediakan misalkan sebuah e-commerce atau toko-toko yang online. Nah, ini yang direkomendasikan. Cuman ada juga yang selain di Indonesia, bisa apa ini? Atau kit tokonya di luar negeri juga ada, harganya $51.000 plus pajak. Ini kalau tidak salah 700 juta ya, sekitar segitu dan seterusnya. Ada Shopee, ada dan seterusnya. Nah, gitu deh. Ini kita manfaatkan juga. Terus kita bisa ngetikkan juga more tentang videos. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, Rek? Atau mungkin ada yang belum jelas tentang search engine sebelum dilanjutkan? Oke. Ya. Oke, gimana? Kebanyakan adalah dari iklan. Nah, misalkan kebanyakan di sini ya,
terutama di website yang online atau toko-toko online atau Google sendiri ya, itu kebanyakan sumber pendapatannya adalah iklan atau biasa di sini Google Ads. Nah, AdSense. Program run by Google through with website publisher in the Google network of content site serve text, image, video, or interactive media advertisement. Jadi Google itu gini. Google punya sebuah layanan tentang search engine. Cuman Google sendiri tidak hanya memberikan sebuah layanan itu. Misalkan Google produk ya. Kalau kalian ketikkan di Google namanya Google product. Nah, browse all Google's product and service. Oke. Nah, yang pertama adalah product news. Product news ini adalah tentang itu ya, berita-berita. Mulai dari Google Maps, Google Cloud, dan seterusnya. Nah, search dan explore, di situ ada Google Search, Google Chrome, pakai aplikasi juga. Nah, di situ akan ada disisipkan iklan-iklan ya. Kalau kalian gunakan nanti kan banyak kan iklan-iklannya. Nah, itu si Google memang istilahnya gini. Pihak misalkan gini, di Google-nya sendiri ada orang atau sebuah perusahaan ingin membuat iklan di Google. Nah, atau membuat iklan di websitenya, atau membuat si websitenya ketika di search itu akan muncul yang istilahnya di atas sendiri, atau biasa kita sebutkan ini search engine optimization. Nah, search engine optimization adalah ketika kita ketikkan kata kunci di sini, website yang istilahnya menggunakan itu, dia akan memunculkan hasilnya yang ada yang itu di atas sendiri. Misalnya nih, search engine land, dia otomatis akan ada di atas sendiri. Seperti itu. Oke, sebentar. Nah, terus produk yang ada di Google itu tidak hanya itu satu saja. Kita lihat ya, mulai di atas ada search tadi, ada Maps, nah, dan seterusnya. Ada Google Wear OS, ya Android OS itu ya yang buat Google ya. Jadi itu jangan salah, semuanya yang kita gunakan tiap hari adalah semua bikinan Google. Terus selanjutnya Work Smarter adalah layanan kayak Google Dokumen, Drive. Ini Drive adalah sebuah storage atau semacam hard disk itu online ya, SSD online atau hard disk online buat nyimpen file. Dan Google tiap berapa giga itu ya ada harganya. Namanya adalah Google Drive ini. Plan. Drive plan. Price. Ada semua di situ. Ada pricingnya. Nah ini. Jadi Google juga mendapatkan sumbernya juga lewat ini. Dia memberikan sebuah layanan itu ya penyimpanan yang online, tiap berapa giga ada harganya. Ini bisa dibayarkan per bulan dan per tahun. Nah, sumbernya Google itu sebenarnya banyak sekali. Dia kok bisa sekaya itu atau sebesar itu, sumber uangnya dari mana saja itu. Yang pertama yang paling besar adalah dari iklan. Nah,
iklan. Jadi kan gini, kebanyakan user akan menggunakan Google ya. Jadi hampir semua HP atau apapun kita, kalau kita membeli HP-nya ya Android, apapun hardware-nya, misalkan Samsung, Xiaomi, apapun, pokoknya di situ sistem operasinya adalah sebuah ya Android, dia akan membutuhkan login tentang Gmail, ya kan, kita butuh Gmail. Nah, di Gmail kalau kita gunakan Google itu akan disisipkan iklan-iklan di semua search yang ya, semua layanannya lah, tidak hanya di search engine saja, bisa email. Kita juga sering melihat kalau kita buka email kan ada iklan-iklan yang disisipkan. Nah, iklan-iklan itu adalah semua perusahaan yang pengen mengiklan lewat Google. Jadi perusahaan itu pengen iklan itu ya ditampilkan di user lewat Google, lewat Gmail, lewat Google Search, lewat ya Android dan seterusnya. Nah, mereka sumbernya yang paling besar di situ. Terus ada juga ada layanan yang lain, Google Cloud, Google Drive dan seterusnya. Jadi gitu deh. Kalau sumbernya yang jelas saya belum itu ya. Saya tidak tahu, yang jelas kayaknya yang dilihat di berita-berita itu yang sumbernya yang terbesar adalah dari iklan. Gitu ceritanya. Oke, ada lagi yang mungkin yang bertanya? Pak mau tanya, Oke. kalau kita sering menggunakan Google, apa itu juga berpengaruh terhadap pendapatan dari Google sendiri? Betul sekali. Gini Rek, bukan itu ya, bukannya apa menakut-nakuti ya. Jadi kalau kita gunakan Google, ya aktivitas kita kan direkam tuh sama Google. Kita istilahnya buka YouTube, terus kita kan kalau gunakan HP itu Android, kita juga sering buka-buka toko online, misalkan buka kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan seterusnya. Di Google kan itulah semua aktivitas kita itu disimpan terus ya direkam, terus ya dikategorikan. Nah, setelah kita di si Google-nya mengetahui kategorinya apa, dia akan menyisipkan iklan-iklan. Misalkan ya saya sering lihat sebuah sepatu, misalkan saya mau search ini sepatu sepatu boot, misalkan sepatu gunung lah atau boots lah. Nah, nanti di akun-akun itu ya, media sosial kita itu akan muncul iklan-iklan ya kan. Kalau di IG mungkin, di Twitter, di Facebook, kita sebenarnya tidak pernah melihat di IG tentang iklan itu, cuman karena di Google ya merekam aktivitas kita, merekam apa yang ya dicari selama itu, dia akan meng, mengkategorikan, ya dikategorikan. Nah, nantinya akan dimunculkan oleh Instagram, oleh Twitter dan seterusnya, atau Facebook, akan dimunculkan iklan-iklan tentang harga sepatu boot atau ya sepatu boot yang lain. Bisa juga yang lain, misalkan ada tas, ada kerudung dan lain-lain. Nah, semakin kita sering gunakan Google, nanti Google akan semakin lebih ya mengetahui ya aktivitas kita. Nah, dia akan gunakan rekam jejak kita itu untuk merekomendasikan sebuah iklan-iklan yang mungkin saja kita suatu saat akan ya membelinya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Jadi sebenarnya kita ini ya direkam semua itu aktivitasnya, karena kita tidak mungkin ya kita gunakan, kita lepas kita lepas Google, itu tidak mungkin kayaknya. HP Android bisa kita gunakan, harus kita login dulu dengan Gmail, ya kan. Sedangkan Gmail adalah punyanya Google, ya Android punyanya Google. Semua aplikasi kita install di situ, mulai dari aplikasi ya toko online, terus aplikasi video, aplikasi chatting. Nah, dia akan merekam semua aktivitas kita di situ.
Kalau kita sering lihat toko online ya, kita akan dikasih di sosmed kita itu sebuah rekomendasi yang sering itu kita buka. Namanya adalah profiling, kalau dalam bahasa sekarangnya adalah profiling. Profiling adalah kita sebuah perusahaan atau yang menyediakan sebuah layanan akan istilahnya merekam aktivitas kita lewat handphone, lewat laptop, online, website yang dibuka itu ya itu apa saja dan seterusnya. Mungkin kalau kalian lihat di itu ya history di Google Chrome di kalian, atau search yang lain di kalian, atau mungkin di IG kalian, di situ akan muncul kan. Search itu akan direkam di setiap aplikasi. Nah, hasilnya ketika kalian setelah sekian lama, mungkin aktivitas kalian selama seminggu misalkan, kalian sering dalam satu minggu itu membuka sebuah toko online, dan toko online itu ada sebuah mungkin membuka tentang sepatu, membuka tentang baju atau yang lain, mungkin ada ya kayak sepeda juga. Nanti di sosmed yang lain akan juga muncul sebuah rekomendasi. Soalnya apa? Sosmed, Google dan yang lain itu semuanya ya sudah terhubung, mereka ya istilahnya ya saling ya membagikan sebuah aktivitas kita. Ya, makanya kalau kita search itu lebih cepat, soalnya kita sudah punya ya sejarah atau ya rekam jejak di online. Oke, mungkin yang lain ada lagi yang bertanya? Halo, sebelum kita lanjutkan. Nah, ini ada kata-kata atau sebuah tanda baca yang digunakan, bisa ada kolon dan seterusnya. Terus ada lagi yang pakai specific file, misalkan kalau kita mencari di Google tentang sebuah dokumen ya, saya ambil itu ya sebagai contoh, saya ingin mencari undang-undang ITE yang terbaru .pdf. Nah, ini adalah sebuah itu ya, sebuah teknik untuk mencari sebuah file tertentu. Jangan lupa di belakangnya kata kunci dikasih itu ya filenya apa. Nah, kalau di sini saya mencarinya sebuah PDF. Nah, ini akan muncul di websitenya Badan Pendapatan .riau.go.id, itu ada dokumen juga bentuknya PDF di sini keterangannya. Terus ada KPK juga, kpk.go.id, Undang-Undang ITE. Terus ada lagi Lembaran Negara Republik Indonesia, ada Kementerian IT Pertahanan ya. Di situ juga share tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 atau yang terbaru, atau juga di bssn.go.id juga ada, ejurnal.go.id, semuanya milik itu ya pemerintah ya. Kalau ada domain .go, ini ya domain .go.id itu adalah domainnya pemerintah. Go itu adalah government, ID adalah Indonesia. Jadi pemerintah, hampir semua pemerintah Indonesia dia pakai sebuah domain yang namanya .go.id. Nah, kalau kalian pengen mencari sebuah dokumennya pemerintah, misalkan undang-undang yang terbaru dan seterusnya, bisa mencari seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ya ada yang bingung mungkin, atau yang bertanya lagi sebelum itu waktunya habis. Halo? Iya, Pak.
Ya gimana? Ada pertanyaan? Oke, itu ya sudah jelas ya. Oke, baik. Kalau sudah jelas, oke, mungkin di hari ini atau itu ya, hari Sabtu besok itu saya akan share tentang itu, tentang tugasnya yang tentang ini, search engine. Jadi silakan di LMS-nya dibuka terus atau minimal dikasih notifikasi kalau ada tugas yang muncul. Oke, sampai sini pertemuan itu ya, pertemuan kita kali ini. Semoga hari ini kita bermanfaat juga ilmunya. Ini waktunya juga sudah hampir habis, tinggal 8 menit ya kalau tidak salah ya. Kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Selamat siang.